Oke adik-adik, kita akan melanjutkan asesmen tengah semester Fisika kelas 10 yang B-nya LKS Intan Pariwara ya. Soal nomor 1, kelompok besaran berikut yang hanya terdiri atas besaran vektor adalah yaitu gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Jadi jawabannya yang E. Nomor 2, perhatikan pasangan besaran turunan berikut. Pasangan besaran turunan yang memiliki dimensi sama ditunjukkan oleh itu adalah impuls dan momentum, kemudian kalor dan energi kinetik. Jadi jawabannya 3 dan 4. Nomor 3, kecepatan mobil bergerak dapat dituliskan dalam persamaan V sama dengan, angkanya nggak usah kita tulis ya, E, X, M, Y. Apabila E adalah energi kinetik mobil dan M adalah massa, nilai X dan Y berturut-turut. Nah, M itu kan satuannya ms-1. Sedangkan energi kinetik itu kan, energi kinetik kan setengah mv kuadrat, berarti kilogram ms-1 dikuadratkan. Jadinya kilogram m kuadrat s min 2. Berarti jadinya di sini kita buat ya, kilogram M kuadrat S min 2 itu dalam kurung X. Sedangkan M adalah massa, berarti kilogram Y. Nah, berarti di sini kita tambahin kilogramnya pangkat 0, M pangkat 1, S min 1. Berarti di sini adalah kilogram X, M2X, S min 2X, dan kilogram Y. Nah, berarti kita kelompokkan lagi, berarti kan di sini sama dengan kilogram X tambah Y, kemudian M-nya adalah 2X, dan S-nya min 2X, ya kan? Nah, di sini kita ambil yang bagian kilogram, yang kilogramnya aja ya. Kilogram itu kan 0, sama dengan X tambah Y. Kemudian kalau yang M itu adalah 1, 1 sama dengan 2X, kemudian kalau yang S itu adalah min 1, S adalah min 1 sama dengan min 2X. Nah, yang ditanya itu kan nilai X, berarti kalau X saja, berarti di sini adalah 1/2. Begitupun yang di sini ya, 1/2. Nah, karena udah dapat X-nya, berarti di sini kan Y. Y sama dengan min X, berarti Y sama dengan min 1/2X. 1/2, min 1/2 aja. Berarti X-nya setengah, Y-nya min setengah. Berarti setengah dan min setengah, berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 4, sebuah bola diikatkan pada tali lalu diputar membentuk lintasan gerak melingkar pada waktu T. Posisi bola dinyatakan dalam theta sama dengan K ditambah LT ditambah MT kuadrat. Dalam percobaan tersebut, theta menyatakan posisi bola dalam radian, T waktu dalam detik, serta KLM merupakan konstanta satuan dari M adalah. Berarti kita ambil yang ini aja, karena kan yang ditanya M doang kan? Berarti itu ini aja. Theta sama dengan MT kuadrat. Berarti M sama dengan theta per T kuadrat. Nah, theta itu kan radian per sekon kuadrat. Atau bisa juga radian per detik kuadrat. Jawabannya D. Ya kan? Nomor 5, pasangan dimensi besaran turunan berikut yang benar. Nah, itu yang benarnya yang E ya, kita buktikan debit air. Debit air itu dia satuannya adalah Ki, yaitu volume dibagi waktu. Volume itu kan meter pangkat 3 per sekon. Berarti M pangkat 3 S min 1, atau dimensinya L T min 1. Ya, E ya. L pangkat 3, sorry. L pangkat 3 T min 1. Nomor 6, kegiatan di bawah ini yang merupakan kegiatan pengukuran. Pengukuran itu adalah yang C. Bella menentukan panjang meja menggunakan mistar. Jadi, menggunakan mistar itu berarti menggunakan alat ukur kan? Nah, kalau ada alat ukur berarti dia merupakan kegiatan pengukuran, alat ukur yang resmi gitu. Nomor 7.
Kegiatan pengukuran tidak langsung ditunjukkan, berarti tidak langsung itu berarti menggunakan rumus. Nah, yaitu 2, Ganis mengukur volume kubus menggunakan jangka sorong, berarti volumenya kan, berarti rumus. Kemudian 4, Yanis mengukur kecepatan lari stopwatch menggunakan meteran dan kecepatan kan pakai rumus, berarti jawabannya 2 dan 4D. Nomor 8, kumparan dengan induksi L dialiri arus listrik sebesar I. Besar energi yang tersimpan dalam kumparan dinyatakan dalam persamaan, maka dimensi dari induktansi L adalah W, angkanya nggak usah kita buat, L I kuadrat. Nah, kan kita mau cari L. L sama dengan W per I kuadrat. Berarti W itu kan satuannya adalah kilogram ms-2 kali meter kali I-nya naik ke atas I-2. Berarti M, ini ampere ya, sorry. Ini ampere kuadrat. Ampere min 2. Berarti massa, berarti ini L kuadrat, T min 2, I min 2. ML kuadrat, T min 2, I min 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9, besaran pokok yang menyusun besaran tekanan, P. P itu adalah F per A. F itu adalah kilogram ms min 2 per M kuadrat. Coret-coret, berarti kilogram M min 1 S min 2. Berarti M L min 1 L min 1 T min 2. ML min 1 T min 2, yaitu massa, panjang, dan waktu. Jawabannya adalah yang B ya. 10, ini ada rumus F sama dengan, ini mu 0 ini ya, mu 0 I1 I2 L per 2 pi itu ya, 2 pi A. Nah, yang ditanya, jika mu 0 menyatakan permeabilitas ruang hampa dimensi mu 0. Ini kalau kita buat, ini karena angka ya, berarti mu 0 ya, F itu, jadi bagusnya kita balik dulu ya, mu 0 sama dengan F kali A per I1 I2 L. F itu adalah kilogram ms min 2, A itu adalah meter ya. Nah, I itu adalah ampere kali meter. Coret-coret. Berarti kilogram M S min 2 A min 2. Berarti dimensinya M L T min 2 I min 2. M L T min 2 I min 2. ML T min 2 I min 2. ML T min 2 I min 2 C ya. Nomor 11. Menurut hukum Stokes, kecepatan terminal suatu bola ketika jatuh bebas yaitu V sama dengan K kali A kali BX CYD. Jika K adalah konstanta tidak berdimensi, A adalah kecepatan gravitasi, B adalah jari-jari. Nah, V itu kan kecepatan tuh, berarti ms min 1 K. A itu adalah percepatan gravitasi ms min 2. Tuh kan? B adalah jari-jari, berarti M. Dan C adalah koefisien viskositas. C itu adalah kilogram M-1 S-1 dengan satuan Y. D adalah selisih massa jenis. Kalau massa jenis kan berarti kilogram M-3. Nilai X dan Y. X dan Y berapa? Nah, karena dia konstanta ini nggak usah kita buat. Oke. Udah kita kelompokkan aja lagi. Berarti M S-1 sama, karena nggak ada kilogram, berarti kita buat kilogramnya 0, kilogram pangkat 0, M pangkat 1, S-1 sama dengan, berarti ini M S-2, MX
KGY, M min Y, S min Y, KG, M min 3. Nah, KG dulu ya, KG. Berarti ini sama ini. Berarti KG 0, 0 sama dengan 1, Y tambah 1, ini kan. Kemudian kalau yang M itu 1 sama dengan ini, 1 ditambah X dikurang Y dikurang 3, ya kan? 1 ditambah X dikurang Y dikurang 3. Kemudian kalau yang S itu min 1 sama dengan min Y. S min Y doang ya? Min 1, mana lagi? KG, oh ya ini dulu ya. Min 2, kemudian dikurang Y. Min 2 dikurang Y, ya. Nah, kan di tanda X, Y ya. Berarti Y itu adalah di sini min 1. Udah dapat kan? Min 1. Udah tinggal masukkan ke sini. 1 sama dengan 1 ditambah X dikurang min 1 dikurang 3. 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 3. Enggak lah. 1 ditambah X dikurang 1, ditambah 1 dikurang 3. Berarti ini kita cariin dulu deh. 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 kurang 3, min 1, ya kan? Yang salah nggak? Ini kan positif nih. 1 tambah 1, 2. Oh ya, X sama dengan 1 ditambah 1, sama dengan 2. Nah, dapat X-nya 2. Berarti jawabannya 2 dan min 1. 2 dan min 1 yaitu yang E. Nah, 12. Torik mengukur massa 5 buah jeruk nipis menggunakan neraca. Hasil pengukurannya itu adalah 20 tambah 400 ditambah 9,5 yaitu 429,5 gram. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, apabila diasumsikan massa buah jeruk nipis sama besar, kemungkinan massa 8 buah jeruk nipis. Yaudah, ini dikali 8 aja. Berarti dikali 8 itu adalah 687,2. D ya. 13. Hasil pengukuran diameter koin menggunakan jangka sorong diameter. Berarti di sini SU-nya adalah 3,1, SN-nya adalah berapa itu? 3 ya? 3 di sini kan? Berarti 3 kali 0,01. Berarti 3,1 ditambah 0,03. Berarti 3,13. Satunya adalah sentimeter. Nah, kalau mau cari keliling lingkaran itu adalah PD. Berarti 3,14 dikali 3,13. Itu jawabannya adalah 9,8282 cm. Jawabannya yang A ya. 14. Ketiga benda memiliki massa sama besar. Perbandingan nilai massa jenis ketiga benda. Berarti massa rho 1 banding rho 2 banding rho 3. Rho itu kan M per volume. M per volume. Karena massanya sama, coret-coret. Nah, volume 1 itu berarti 1 per 6 kali 6 kali 6 banding yang kedua 1 kali 9 kali 6 kali 6. Yang ketiga 1 kali 15 kali 6 kali 6. Nah, coret, coret, coret. Berarti 1 per 6 banding 1 per 9 banding 1 per 15 itu adalah 0,17 banding 0,11 banding 0,07. Artinya rho 1 besar daripada rho 2 besar daripada rho 3. Jawabannya B. Nomor 15, Anwar melakukan pengukuran panjang dan lebar plat logam menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya seperti gambar berikut.
Luas spat logam berdasarkan pengukuran. Berarti ya udah kita ngukur panjang dulu kan. Nah, kalau yang panjang ini SU-nya adalah 5,8. SN-nya adalah berapa di sini? Ini ya, nih 8. Berarti 8 dikali 0,01. Nah, berarti 5,8 ditambah 0,08, 5,88. Kemudian lebarnya adalah SU 6,4, SN-nya adalah mana ya? Sini ya, 7,5 kan. 7,5 kali 0,01, berarti 6,4 ditambah berapa tuh? 6,4 ditambah 0,075 ya. Berarti 6,475. Nah, kalau mencari luas berarti panjang kali lebar. Panjangnya 5,88 dikali 6,475, yaitu 38,073. Jawabannya apa? C ya. Nomor 16. Oke. Hasil pengukuran diameter batang besi menggunakan mikrometer sekrup ditunjukkan pada gambar berikut. Sementara itu, panjang batang besi jika diukur menggunakan jangka sorong hasilnya sekian. Berdasarkan hasil pengukuran volume batang besi. Nah, batang besi itu bentuknya tabung kan. Nah, jadi di sini tuh diameter dulu. Nah, kalau diameter itu kan kita cari dengan menggunakan rumus SU. SU-nya yaitu 5,5. SN-nya adalah berapa nih? 29 ya. 29 kali 0,01. Berarti 5,5 ditambah 0,29. 5,79 mm. Ya. Nomor 1 mm ya. Kita rubah dalam diameter. Kemudian kita cari tingginya. Tingginya adalah 8, berapa tuh? 8,8 ya? Bukan, 8,3. SN-nya adalah 7. 7 kali 0,01. Berarti 8,3, 0,07. 8,37 cm. Nah, ini bagusnya kita rubah kemana ya? Ini aja deh ke mili. 83,7 mm. Nah, untuk mencari luas dari mencari volume tabung, itu rumusnya adalah 22/7 kali V kali D kuadrat per 4 kali T. Berarti 22/7, nggak ada V lagi ya, 22/7 aja. D kita kan 5,79/4, ini kuadrat, kali 83,7. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah 22,0,68 mm kuadrat. Kita rubah ke cm pangkat 2, itu adalah ini ya. Ini cm pangkat 3 ya, salah nih. Cm pangkat 3, mm pangkat 3, berarti dirubah ke cm 2,20268 atau 2,2027 cm pangkat 3. Jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut nomor 17. Di sini Tashi mempunyai keripik belut satu kardus yang bermasa 4 kg. Berarti M sama dengan 4,6 kg. Kita jadikan ke gram. Itu adalah 4.600 gram. Ia ingin mengemas keripik belut tersebut dalam plastik kemasan. Satu kemasan berisi keripik belut dengan massa seperti terukur. Nah, berarti di sini 80 tambah 100 tambah 2, berapa tuh? 2,2 ya. Nah, berarti totalnya adalah 182,2 gram.
banyak kemasan keripik belut yang dapat dibuat tashi. Berarti kita bagi aja 4.600 dibagi dengan 182,2, yaitu sekitar 25,24 atau mendekati ke 25. Berarti 25 bungkus. 18. Sebuah kolam berisi sebanyak 1000 liter, berarti diketahui volume 1500 liter, dialirkan melalui keran yang memiliki debit air Q sama dengan 0,48 liter per detik. Hasil pengukuran waktu yang ditanya T. Berarti debit itu kan rumusnya volume dibagi waktu, berarti T sama dengan volume per debit. Berarti volume kita 1500 dibagi 0,48, yaitu 3125 detik. Nah, 3125 detik itu yang jawabannya yang A ya, karena di sini dia menunjukkan di sini angka 50 ini. Mana dia? Kan yang pendek ini menunjukkan detik kan, berarti nggak kelihatan ya. Anggaplah di sini 60, 70, 80. Ini berapa ya? Nggak kelihatan ya. Ini 30, 40, 50, 60. Nah, di sini dia menunjukkan nggak pas nih, ini di 52 detik. Berarti yang A itu di 52 menit, ya. Ditambah di sini 5 detik. Nah, kan yang pendek itu, ini kan menit. Kalau yang panjang itu detik kan. Berarti 52 menit, 5 detik. Nah, berarti ini kita kalikan ke detik. 52 kali 60 ditambah 5. Nanti totalnya itu adalah 3125. Jadi jawabannya yang A. Oke? Nomor 19. Album foto Panji memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi 35 kali 46 kali 3. Ini satuannya adalah senti. Hasil pengukuran. Berarti yang A itu SU-nya adalah 2,5, SN-nya adalah 10 kali 0,01. Berarti 2,5 ditambah 0,1. 2,6 mili ini ya. Nah, kemudian yang B, SU-nya adalah 1, SN-nya adalah 24. 24 kali 0,01, 1 ditambah 0,24, berarti 1,24 mm. Nah, ini bagusnya kita rubah kemana ya? Ke senti aja kali ya. Ini kan kalau dirubah ke senti, jadinya adalah 0,26 cm. Kalau ini 1,24 cm. Nah, untuk mencari album foto Panji berisi itu kan bagian yang tinggi tuh, bagian tinggi sentimeter ini kan. Berarti T sama dengan, kita kurangkan dengan tebal, apa namanya tuh, tebal sampulnya ya. 3 dikurang, dia kan 0,26, sampul itu kan ada 2, berarti 0,26 kali 2 bagi dengan ini, 1 lembarnya itu kan 1,24. Nanti dapat hasilnya adalah 20 lembar. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Didi mengukur diameter tabung menggunakan mikrometer sekrup. Berarti 2,75 mm itu kalau dirubah SU-nya otomatis ini 2,5. SN-nya berarti 2,25 ini ya, 25 dikali 0,01. Berarti SU-nya ini semua 2,5, yang 25 itu adalah yang B ya. Berarti jawabannya adalah yang B. 21. Dita ingin mengetahui massa jenis batu, mengukur massa dan volumenya. Hasil pengukuran ditunjukkan. Nah, ini
Masanya adalah 20 ditambah 100 ditambah 4, berarti 124 gram. Nah, sedangkan volumenya itu adalah, ini 70 ya, dikurang 50 sama dengan 20 cm pangkat 3. Nah, atau ini mili kan. Nah, berarti yang ditanya apa nih? Massa jenis Rho. Rho sama dengan M per volume. Nah, M itu adalah 124 dibagi dengan 20. Nah, dapat itu adalah 124 bagi 20, 6,2 gram per cm pangkat 3. Kita rubah ke kilo, berarti 6,2 kali 10 pangkat min 3 per 6,2 kali 10 pangkat cm ke meter min 6 ya. Nah, ini coret-coret ini min 3. Nah, berarti naik ke atas. Nggak pakai ini 10 min 6 aja ya. Berarti Rho sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 3. Naik ke atas kan positif. Berarti jadinya 6.200. Jawabannya C. 22. Bandul bermassa M digantung menggunakan sutas tali panjang L. Bandul tersebut digetarkan harmonik sehingga bergetar dengan frekuensi F. Ditentukan dalam persamaan berikut. Hubungan alfa dan beta. Berarti frekuensi. Frekuensi itu F sama dengan, ini kan 1/2 V nih, jadi nggak usah kita masukkan karena ini angka kan. Berarti G ini aja lagi. Tinggal G dalam bentuk alfa, L dalam bentuk beta. Nah, F itu kan 1/S. G itu adalah MS min 2 alfa, ini meter beta. S min 1 sama dengan M alfa, S min 2 alfa, M beta. Nah, karena di sini nggak ada M, berarti kita tambahin M pangkat 0. Karena M pangkat 0 kan 1. Berarti kita ambil yang M aja. Yang M aja yaitu, atau kita kelompokkan dulu kali ya. M pangkat 0 S min 1 sama dengan M alfa tambah beta S min 2 alfa. Berarti yang M aja 0 sama dengan alfa tambah beta. Kalau yang S berarti min 1 sama dengan min 2 alfa. Nah, berarti dia kan hubungan alfa dan beta. Berarti kalau alfa dan beta tuh ini. Alfa sama dengan min beta. Ya, alfa sama dengan min beta. Jadi jawabannya B. 23. Perhatikan gambar hasil pengukuran panjang rusuk kubus berikut. Jika ada 5 kubus ditumpuk tinggi tumpukan tersebut adalah. Nah, ini kita hitung SU-nya 1,4. SN-nya adalah 1 ini ya. 1 kali 0,01 berarti 1,4 ditambah 0,01, 1,41 cm. Nah, karena dia ada 5, berarti kalikan aja 5. Kali 5 berarti 7,05 cm. Jawabannya D. 24. Pada percobaan pengukuran massa, nah ini diketahui massanya adalah 20 tambah 100 tambah 5, berarti 125 gram. Nah, supaya neraca seimbang, ada timbangan yang diletakkan. Nah, ini supaya totalnya 125 gram, itu jawabannya E. Kenapa? Karena ini kan, ini 5 nih. Kemudian 10 kali 2, ini 20. Ini kali ini 0, ini kali ini 100. Nah, dijumlahin, ini kan jadinya 125 gram. Nah, sama kan? Jadi jawabannya E. Nah, nomor 25, besaran turunan dan satuan dinyatakan dalam tabel berikut. Dua besaran turunan yang berdimensi sama ditunjukkan oleh angka. Ini jawabannya adalah D ya, 2 dan 4. D, nah kita buktikan ya. Nomor 2 itu kan MS min 2. Yang nomor 4 itu Newton kilogram min 1. Newton itu kan kilogram MS min 2. Kali kilogram, nah min 1. Habis nih kan, tinggal MS min 2. Nah, sama kan? Jadi jawabannya 2 dan 4 D. 26. Nah, 26 itu
Ini kita hitung ya, SU-nya 2,8, SN-nya adalah sini ya, mendekati 6 kali 0,01, 2,8, 0,06, berarti 2,86 cm. Nah, berarti ini kan rusuknya nih. Berarti nanti kan volume kubus itu kan rusuk pangkat 3, berarti 2,86 pangkat 3 itu adalah yaudah nanti kita cari di kalkulator aja ya. Terus massa jenisnya adalah 7, satuannya ini kayak senti ya. Ini di dalam kurung. Nah, 7,8 gram per cm pangkat 3, berarti massa. Hubungannya adalah M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume, ya kan? Berarti rho-nya itu M sama dengan 7,8 dikali dengan 2,86 pangkat 3. Yaitu hasilnya adalah 182,47 gram ya. Jawabannya adalah yang B. 27. Benda bermassa 600 gram, berarti M sama dengan 600 gram diletakkan di atas meja. Luas permukaan benda mengenai meja A sama dengan 120 cm kuadrat. Tekanan yang diberikan F dalam satuan SI. Nah, gravitasinya 10 ms pangkat 2. Ini kita buat di sini aja kali ya. Gravitasi sama dengan 10 ms pangkat 2. Ini kita rubah ke kilo. 0,6 kilogram. Ini kita rubah ke meter adalah 120 kali 10 min 6 meter pangkat 2. Berarti P sama dengan F per A. F itu adalah M kali G per A. Nah, M itu 0,6 kali 10 per 120 kali 10 min 6. Berarti coret-coret 6 di 0,6 dibagi 12 berapa tuh? 0, atau gini aja kali ya. Ini kan kali 10, berarti 6 per 120 kali 10 min 6. Nah, naik ke atas berarti 6 kali 10 pangkat 6 per 120. Ini kan artinya ini kan 1 per 20 ya. 1 per 20 0,05 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan 5 salah ini ya. Ini maksudnya min 4 ya, bukan min 6. Salah nih. Ini min 4. Ini min 4. Nah, ini jadinya kalau dikali, ini kan pangkatnya ini salah semua nih. Berarti ini min 4, min 4, pangkat 4. Nah, jadinya ini adalah 500 Newton per meter kuadrat. Ya, jadi hati-hati ya dalam merubah satuan. 28. Beberapa peserta didik melakukan besaran di laboratorium sekolah. Hasil pengukuran dituliskan sebagai berikut. Besaran yang memiliki satuan SI, kuat arus, ya. Diameter ini enggak SI ya, ini SI. Berarti dia besaran pokok berarti ya. 13B. Nah, kita lanjut soal nomor 29. Ketebalan buku ditunjukkan pada gambar berikut. Jika buku memiliki 300 halaman tebal tiap lembar. Nah, ini kita hitung dulu untuk SU-nya adalah 2,5. SN-nya adalah sini ya, 6. 0,6 dikali 0,01. Berarti 2,5 ditambah 0,06. 2,56. Satuannya adalah senti. Kita rubah ke mili berarti 25,6 mm. Nah, untuk satu halamannya itu
Ini kan untuk 300 halaman. Berarti kalau satu halaman berarti 25,6 dibagi dengan 300. Yaitu 0,0853. Satuannya adalah dalam bentuk mili. Berarti nggak ada ya jawabannya. F. 0,0853 mm. Nah, kalau adik-adik punya jawaban yang lain atau pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Oke? 30. Nika ingin mengukur diameter dan kedalaman tabung reaksi. Alat ukur yang cocok agar pengukuran akurat. Kalau misalnya diameter kedalaman tabung reaksi itu, cocoknya pakai jangka sorong ya. Kalau diameter dan kedalaman tabung reaksi. Diameternya kedalaman tabung, diameternya mikrometer sekrup cocoknya kan, karena dia kecil. Kalau kedalamannya jangka sorong, ya kan? Diameternya mikrometer sekrup, kedalamannya jangka sorong. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang esai. Di sini hubungan persamaan antara K, L, M, dan N adalah K sama dengan L, X, M, Y, N, Z. Diketahui L adalah perbandingan S per kilogram atau S Kg min 1. M berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. M itu berarti 1/G. Nah, gravitasi itu kan ms min 2, berarti nanti naik ke atas M min 1 S pangkat 2. N itu adalah satuan dari meter. Jika K adalah daya, watt ya. Nah, watt itu satuannya adalah energi dibagi waktu kan. F kali S per T. Nah, F itu kan kilogram, ms min 2, S itu meter, per S. Berarti kilogram, M kuadrat, S min 3. Nah, yang ditanya apa nih? Dimensi dari K. Ya udah, berarti untuk yang A, kita masukkan di sini. K sama dengan... tapi nggak bisa ya cari K dulu. Oh, K. Oh ya, udah dapat ini yang A ya. K itu kan ini, watt. Nah, dapatkan. Kok yang B? Yang A maksudnya ya. Nah, sekarang kita tinggal cari yang B. Nah, yang B itu berarti nilai X, Y, Z. Nah, K itu kan Kg M pangkat 2 S min 3. L itu adalah, kita kurung ya. Ini kan S itu adalah sekon. S Kg min 1 X. Kemudian M min 1 S pangkat 2 Y. Kemudian kalau N itu adalah M pangkat Z. Nah, karena di sini kilogram itu tidak ada kilogram, oh ada. Kg-nya pangkat 1 ya. Kg-nya pangkat 1, berarti ini kan pangkat 1 nih. Berarti Kg pangkat 1, M pangkat 2, S min 3 sama dengan SX Kg min X. Terus M min Y, S2Y, MZ. Nah, kita kelompokkan Kg dulu. Kg itu berarti ini ya, 1, berarti 1 sama dengan min X. Berarti X sama dengan min 1. Udah dapat kita X min 1. Terus siapa lagi? Si M. M itu 2 sama dengan ini. Min Y tambah Z. Min Y tambah Z. Kemudian kalau yang si S itu kan min 3. Min 3 berarti X tambah 2Y. X tambah 2Y. Nah, karena kita udah dapat X itu kan, berarti min 3 sama dengan min 1 ditambah 2Y. Pindah ruas, min 3 ditambah 1 sama dengan 2Y. Berarti ini min 2 sama dengan 2Y. Berarti coret-coret, min 1 sama dengan Y. Nah, Y-nya min 1. Karena udah dapat Y min 1, berarti masukkan sini 2 sama dengan min 1 tambah Z. Berarti 2 sama dengan 1 ditambah Z. Pindah ruas,
2 kurang 1 sama dengan Z, Z sama dengan 1. Ya, ini dia nilainya. Ya, ya kan? Nah, kita lanjut nomor 2. Rasya melakukan praktikum pengukuran menggunakan mistar. Mistar kita singkat M, jangka sorong S, dan mikrometer sekrup MS. Nah, jika ia diberi tugas untuk mengukur panjang pipa, nah panjang pipa itu dengan mistar ya. Terus tebal pipa, tebal pipa itu kita mikrometer sekrup ya, tebal pipa. Kemudian diameter dalam gelas. Diameter dalam gelas itu bisa gelas jangka sorong aja ya. Diameter dalam gelas. Nah, kemudian tebal koin mikrometer sekrup. Tebal koin. Diameter koin bisa juga sih, sebenarnya bisa dua ya. Bisa di tebal koin, bisa di diameter koin. Diameter koin itu bisa mikrometer sekrup, bisa juga ini, bisa juga jangka sorong ya. Nah, tapi mungkin kalau diameter koin bagusnya mikrometer sekrup aja kali ya. Gitu, ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini langsung aja ya, karena soalnya panjang. Jika koefisien viskositas fluida, tentukan dimensi dari mu. Nah, dari sini. Ini kita anggap aja rho ya, gabungan ini. Berarti ini nggak usah kita tulis. V sama dengan R kuadrat G kali rho per mu. Berarti mu sama dengan R kuadrat G kali rho per V. Nah, dari sini kita jabarkan satuannya. R kuadrat itu berarti M kuadrat meter kan. G itu adalah MS min 2. Rho itu adalah kilogram M min 3 per MS min 1. M coret, ini habis, ini sisa min 1. Berarti tinggal di sini, ini habis, ini sisa min 1. Berarti tinggal apa lagi nih? S min 1 KG M min 1. Iya kan? Nah, jadi kita rapikan ya. Berarti kilogram M min 1, S min 1. Berarti ini adalah M besar, L min 1, T min 1. Nomor 4, Ukasha memiliki 2 botol minum dan 5 tutup botol minum. Ia mengukur diameter ujung atas 2 botol minum tersebut menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, kalau yang ini SU-nya adalah 3,1. Ditambah SN-nya kita lihat di sini. Berarti di mana ini ya? Di mana berinputnya? 7,5. Kayak di sini. Sini ya. Nah, di sini. Nah, ini 7,5 dikali 0,01. Berarti ini nanti totalnya adalah 3,175 cm. Nah, sedangkan yang ini enggak SU ya, diameter aja langsung. Diameter. Nah, kalau yang ini diameternya D sama dengan 4,4 ditambah, mana nih? Sini ya. Nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 4,5 kali 0,01. Nah, ini kalau dijumlahkan ialah 4,45 ya. cm. Nah, terus dia 1 inci. Nah, 1 inci itu ya, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, berarti berarti itu jawabannya adalah nanti B dan D. Nah, kenapa? Kalau yang B ini kan 1/4 itu kan sama dengan 5/4 inci.
5/4 inci itu sama dengan 5/4 dikali 2,54. Itu jawabannya adalah 3,175 cm. Nah, kalau yang D itu nanti adalah, ini kan 1/3/4 itu sama dengan 7/4 kan. Nah, dikali inci. Nah, berarti 7/4 dikali dengan 2,54. Itu totalnya adalah 4,45. 4, ini 4,45 cm. Berarti nanti di sini dapatnya 4,45 cm. Nah, jadi jawabannya B dan D. Nomor 5. Adara mengukur panjang sisi dan massa sebuah balok kuningan dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Diketahui massa jenis Rho sama dengan 8.400 kg per meter pangkat 3, nilai Y adalah. Nah, kita lihat di sini massanya sama dengan, massanya kita nggak tahu ya, massa totalnya. Nah, sedangkan volumenya itu adalah 4 kali 5 kali 2,5 ini. Berarti ini dapat hasilnya adalah 50 cm pangkat 3 atau sama dengan 50 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 3. Nah, kalau misalnya mau cari massa, M, kan yang ditanya itu nilai Y ya. Dari massa jenis, Rho sama dengan M per volume. Nah, kalau misalnya mencari M, Rho kali volume. Berarti Rho-nya kan 8.400 dikali 50 kali 10 min 6. 1, 2, 3. Sisa min 3. 84 dikali 5. Berarti 420 kali 10 pangkat min 3 kg. Kalau dijadikan ke gram, 420 gram. Nah, masanya. Sedangkan di situ Y tambah 100 tambah Y tambah 100, kan ini masanya ya. Massa itu sama dengan Y tambah 100 tambah 100 tambah 20. Nah, sedangkan kita dapat 420. Berarti sama dengan Y ditambah 220. Kurangin aja, 420 kurang 220 sama dengan Y. Berarti dapatnya di sini adalah 200 gram. Berarti nilai Y itu adalah 200.